Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadau bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali dalam kajian rutin insyaallah tafsir 27, artinya juz yang ke-27, dan insyaallah malam hari ini kita akan mulai dari surat Adz-Dzariyat, kemudian baru nanti ke surat At-Tur. Ya, surat Adz-Dzariyat ini menjadi surat yang unik karena ada sebagian surat yang sebagian ayatnya itu masuk di juz sebelumnya, sebagian yang lain masuk juz setelahnya. Ya, kita jumpai di beberapa surat pun demikian. Nah, kalau kita melihat mengikuti juz yang ke-27, ya, sedari awal saya juga bingung apakah dimulai dari surat At-Tur, padahal di juz ini tertinggal beberapa ayat dari surat Adz-Dzariyat. Tapi enggak ada masalah, kita mulai lebih awal dari surat Adz-Dzariyat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pun demikian kemudahan agar kita bisa menyelesaikan dan menuntaskannya, karena banyak surat-surat yang ada di dalam juz yang ke-27 ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya berdiri enggak apa ya, karena sudah disiapkan whiteboardnya. Ya, mudah-mudahan beberapa faidah nanti bisa kita tulis di whiteboard ini dan para jamaah bisa lebih mudah untuk mencernanya. Alhamdulillah ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan sebelum kita masuk ke pembahasan. Urgensi kita mempelajari tafsir. Saya sedikit sampaikan gambarannya. Kenapa sih kita mempelajari kitab tafsir dan kenapa sih ilmu tafsir ini menjadi satu disiplin ilmu yang harus kita kuasai, kita fahami, dan tentu pesan yang ada di dalam ayat Al-Quran mau tidak mau kita harus amalkan. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya yang pertama syaraful al-ilm bi syarafil ma'lum. Ya, tujuan belajar ilmu tafsir secara umum saja supaya nanti kita bisa masuk ke intisarinya ya. Yang pertama, karena ilmu tafsir ya itu menjadi ilmu yang sangat penting karena bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan artian bisa menguatkan tauhid kita. Kenapa demikian? Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Sebuah disiplin ilmu itu akan bisa terlihat kemuliaannya, keagungannya, nilainya, kadarnya itu tergantung objek yang kita pelajari. Satu contoh misalnya, kalau kita lihat, maaf ya, saya nggak ingin adanya dikotomi fakultas keilmuan yang ada di beberapa perguruan-perguruan tinggi ini, tapi kenyataan membuktikan demikian. Apa itu? Kita tahu ada banyak sekali fakultas yang kita jumpai di beberapa universitas. Dari sekian banyak ilmu disiplin yang dipelajari, kalau kita ketahui dan setiap tahun selalu di ranking yang dikejar
fakultas yang dijadikan sebagai fakultas yang paling prestis, paling mahal, dianggap paling bermanfaat. Ya, tidak semua orang bisa masuk ke sana. Fakultas apa, Bro? Yakni kedokteran. Ya. Lah, diakui atau tidak? Kenapa sih fakultas kedokteran ini dianggap sebagai satu disiplin ilmu yang sangat prestis, kemuliaannya juga dianggap wah, tidak semua orang bisa menembus yakni ke sana? Karena kalau kita teliti, fakultas kedokteran terumum adalah dokter yang berkaitan dengan dunia dan anatomi tubuh manusia, berarti keluar dari dokter hewan. Karena tubuh manusia ini memiliki kemuliaan. Berbeda dengan fakultas-fakultas yang lain, lebih berkecimpung tentang mungkin sisi geografinya, lebih kepada sejarahnya, lebih kepada mungkin sisi politiknya, ekonominya, semua orang bisa. Tapi untuk bisa mengecek, mendiagnosa, mempelajari seluruh anggota tubuh manusia, apalagi objeknya ini manusia yang dijadikan sebagai penelitian, maka ini menjadi selalu sebab kedokteran ini jamaah dirahmati Allah menjadi satu disiplin ilmu yang sangat prestis. Maka pun demikian dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini dianggap ilmu yang paling mulia karena objek penelitiannya nggak sembarangan. Apa itu? Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka ketika kalamullah, sifatnya Allah, itu yang kita pelajari, menjadilah ilmu tafsir ini menjadi ilmu yang sangat prestis, ilmu yang sangat memiliki sekali yakni kemuliaan dan keagungannya. Itu sebab yang pertama. Ya, kemudian tujuan yang kedua, kenapa sih kita mempelajari ilmu tafsir? Karena ilmu tafsir inilah yang diharapkan kita nanti bisa mendapatkan yakni pahala yang berlipat ganda. Mungkin pernah kita pelajari atau pernah mendengar atau pernah membaca sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah ibnu Mas'ud, bahwasanya mangqara'a harfan ya min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf yakni saja dari Al-Quranul Karim, itu falahu hasanah, dia akan mendapatkan satu hasanat itu sebanding dengan 10 yakni kali, dan itu akan dilipat gandakan seterusnya. Lah, bayangkan kalau seandainya yang kita jadikan objek pembelajaran itu adalah perkataan manusia, apakah kita akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana kita juga mengulas ayat Al-Quran? Jadi tidak. Karena Al-Quran ya itu hanya satu-satunya yang mendapatkan keistimewaan ini. Kalau kita membaca hadis, nilainya dapat pahala enggak? Dapat pahala, tapi nilainya berbeda. Kita membaca sirah Nabi dapat pahala, iya, tapi nilainya berbeda dengan tatkala kita membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini adalah di antara tujuannya. Tujuan yang ketiga dengan kita mempelajari ilmu tafsir itu agar nantinya kita bisa membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan ini banyak. Membenarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Inilah konten yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang pertama, kapan lagi kita membaca Al-Quran kemudian bisa membenarkan? Ya, bisa ikut serta untuk mendalami, membenarkan dan mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, karena seringkali diri ini terlalu hanyut dalam bacaan Al-Quran tapi belum memahami intisari dari keesaan dan tauhid. Karena intisari Al-Quran itu ada 3, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan hukum Islam yang kita kenal dengan syariat, dan yang ketiga apa? Yani kisah. Makanya kalau kita mempelajari tafsir Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, Rasulullah SAW pernah bersabda, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas 4 ayat ini sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Maksudnya apa? Karena Al-Quran itu kalau dilihat dari kontennya, dari isi secara keseluruhan, itu dibagi menjadi 3.
Ya, sepertiganya itu berkisah tentang keesaan Allah. Sepertiganya berkisah tentang hukum Islam. Sepertiganya berkisah tentang kisah. Sedangkan surat Al-Ikhlas itu hanya mewakili sepertiga, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, kalau seandainya jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita itu mempelajari tafsir dengan harapan kita bisa membenarkan satu tentang keesaan Allah, sepertiganya lagi tentang hukum syariat, kan banyak. Maaf. Hukum tentang jihad fisabilillah misalnya. Meskipun tema ini juga sangat menakutkan bagi orang-orang yang Islamfobia. Padahal jihad di dalam Al-Quran ada syariatnya. Maka untuk menanggapi dan untuk membentengi diri ini agar kita tidak terkena syubhatnya mereka, diakui atau tidak, Islam itu sudah ada membahas di dalam Al-Quran tentang syariatnya. Maka guna untuk mempelajari ilmu tafsir supaya kita tahu, oh syariat ini adalah syariatnya Allah. Yang pertama harus kita benarkan. Yang kedua kita pelajari secara hukum fikihnya. Nah, ini salah satunya lewat ilmu tafsir. Sama juga dengan hukum-hukum syariat yang lain di dalam Al-Quranul Karim. Terkadang orang-orang liberal, orang-orang yang benci terhadap Islam, ya, kerap kali itu membenci syariat Islam. Padahal di dalam Al-Quran sudah menyebutkannya dengan ini jelas. Perintah bagi wanita untuk menutup apa? Untuk menutup aurat. Itu diulas-ulas mereka. Agar gimana caranya syariat untuk menutup aurat, terutama berjilbab ini bukan termasuk syariat Islam. Padahal di dalam surat Al-Ahzab sudah dijelaskan. Maka ini adalah salah satu tujuannya. Agar kita benar-benar membenarkan yang syariat di dalam Al-Quran. Tiap hari kita baca, kenapa sih kita mudah untuk kemudian membenci bahkan mengingkari syariat kita sendiri, padahal seringkali kita baca. Itu karena apa? Belum memahami intisari dan hakikat dari ayat-ayat tersebut. Hanya sebatas apa? Di lisan ini saja, dan banyak lagi. Pun demikian dengan kisah-kisah. Ya, siapa sangka jamaah dirahmati Allah, sepertiga dari Al-Quran itu memuat kisah-kisah para nabi sebelumnya maupun umat-umat terdahulu. Tapi sekali lagi, kisah yang ada di dalam Al-Quran itu ada kalanya diputar balikkan faktanya oleh orang-orang yang sengaja benci terhadap Islam. Saya kasih contoh misalnya kisah yang ada di dalam surat Al-Fil. Ceritanya tentang apa? Al-Fil artinya apa? Al-Fil artinya apa? Ada yang terdengar gajah. Itu dari dulu sampai sekarang. Ya, yang namanya fil gajah itu pasukan bergajah sudah. Gak akan ada penafsiran dan penakwilan lain. Tiba-tiba di era abad ini muncul, ya, orang-orang yang sengaja untuk memutarbalikkan fakta, padahal ini semua full subhat. Ya, di dalam sebuah situs, ya, Haqaiqul Quran, Haqaiqul Islam Anil Quran. Ya, disebutkan itu adalah true Quran, true Islam from Quran.com kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat. Ini masih situsnya berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab. www.trueislamfromquran.com. Apa yang terjadi jamaah? Subhanallah, luar biasa sekali. Saya kasih contoh surat Al-Fil. Gimana caranya orang ini dan setan apa yang merasuki otaknya sampai mengatakan bahwasanya Al-Fil ini tidak berkisah sama sekali tentang pasukan bergajah. Padahal sudah jelas. Lah terus fil ini ditaksirkan kemana jemaah? Kira-kira apa? Ditafsirkan kemana? Fil jelas loh, dicari dalam mu'jam dan kamus bahasa Arab, fil itu pasti gajah. Ternyata dia mengabaikan kata fil. Fil ini coba pokoknya pakai ilmu ilmu cocokologi, ilmu gatokologi, gimana caranya fil ini tidak menggambarkan tentang hewan yang sudah kita kenal, tapi ini hanyalah lafadz kiasan yang mengandung makna yang lain. Ya, intisarinya dia mencoba untuk menggatokkan, ngerti gatokkan ya Pak ya, beberapa dalil yang ada di dalam surat Al-Fil. Misalnya alam yaj'al kait. Satu, kait itu artinya konspirasi.
ya, persekongkolan jahat. Yang kedua, tarmihim bihijarah, dilempari dari apa? Dengan apa bebatuan. Fajalum ka'asfim makul, yang akhirnya kemudian mereka mati semua. Intinya seperti itu. Hanya dengan 3 lafadz ini kemudian dia tarik dan kemudian mengambil sebuah kesimpulan, meskipun ini prematur dan ini fatal banget, mengatakan surat Al-Fil itu adalah kisah yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab kaumnya Nabi siapa? Nabi siapa ya nih jamaah? Yang dilempari hijarah, terus ada persekongkolan, bahkan ini melibatkan istri dari seorang nabi. Kisah Nabi siapa? Nabi Lut. Tentang LGBT. Gak tahu sampai bagaimana kemudian menafikan fakta sejarah Al-Fil itu tentang itu. Seakan-akan ditutup. Ya, rapat-rapat, dia punya konsep sendiri. Tafsirnya juga ilmu metodologi gatokologi tadi. Hanya karena 3 lafadz kait. Karena di dalam Al-Quran tentang kisah LGBT-nya kaumnya Nabi Lut itu ada kata-kata kait ini juga. Lah digadukkan masuk ini. Ini kan parah. Karena memang kan mereka punya konspirasi. Bahkan konspirasi ini melibatkan siapa? Istrinya Nabi Lut sendiri. Sampai kemudian berpesan kalau nanti ada tamu-tamu laki-laki ganteng. Karena kan di sini kan Lutia liwat itu kan laki suka laki. Istrinya disuruh sama mereka ini, orang-orang LGBT, kasih kode, nanti kita akan datangi rumahnya. Itu ada di dalam Al-Quran, kait. Masuk katanya. Ya meskipun sangat dipaksa sekali ini. Ya. Yang kedua, hijarah. Akhirnya kan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan yakni adab, masuk juga ini. Adabnya kayaknya sama dengan cerita yang ada dalam surat Al-Fil. Kemudian apa? Mereka luluh lantak. Ya harus dibuat kesimpulan. Subhanallah, saya membaca ini agak sedikit ya menggelitik ya, tapi ya ini kok kenyataan, apalagi ditulis dalam sebuah situs resmi ya, kemudian dia seolah-olah itu ilmiah menafikan hadis-hadis Nabi, sampai kemudian di akhir panjang banget. Saya kadang-kadang itu ini orang yang awam pun malas membaca, orang yang ya akademisi dan orang pintar kemungkinan juga dari awal kalau sudah janggal ya ditinggalkan. Tapi subhanallah ini tidak 1-2 surat saja, banyak surat yang menjadi korban. Ya, dari apa? Metodologi tafsir yang salah. Maka disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya nanti kita akan berusaha ya mengaitkan ayat Al-Qur'an dengan penafsiran yang benar, kemudian nanti kita ambil hikmahnya, pelajarannya, kemudian kita kaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tetap dengan mengedepankan riwayat yang sahih. Inti sarinya, situs yang saya sampaikan ini fatal. Kalau seandainya hanya coba-coba, ya paling tidak kita harus punya modal dan bekal yang kuat. Ya, true Islam from Quran ini. Karena kalau tidak kita yang akan masuk dalam yani syubhat yani tersebut. Tapi kesimpulan yani saya terhadap situs yani tersebut sepertinya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang lebih dekat atau bisa saya yakini mereka adalah ingkarul hadis. Kenapa demikian? Tak ada hadis satupun yang disebutkan oleh beliau. Jadi selalu mengaitkan Al-Quran dengan ayat-ayat dari kesimpulan selesai. Gak ada satu hadis pun yang disebutkan olehnya. Lah hati-hati dengan ini semua. Taib. Kemudian tentunya yang keempat dan paling akhir ini, ilmu tafsir inilah yang akan mengajar kita agar bisa apa? Mengamalkan ya, dan mendakwakan kepada yang lain. Jadi pemahaman yang benar ya, inilah kemudian masuk pada tahapan berikutnya. Karena Al-Qur'an di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala yakni berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jangan sampai apa yang nanti kita fahami kemudian hanya untuk konsumsi pribadi. Apa yang sudah kita cerna dengan baik hanya untuk kebutuhan diri kita sendiri. Karena tujuan kita selanjutnya setelah kita amalkan itu adalah kita yakni dakwakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ya ahlul Quran, ya beliau mengatakan apa? Yani iqra'il Quran wa'mal bih.
Ya, bacalah, telaah, pahami, benarkan, baru kemudian yakni amalkan. Lah kenapa sampai di sini? Dan inilah yang kemudian untuk memutus mata rantai sebagian orang yang mungkin kita apresiasi, orang yang hafal 30 juz, orang yang sudah menguasai berbagai qiraat kita apresiasi. Mereka ini adalah benteng terakhir terhadap disiplin ilmu qiraat, terhadap Al-Quran yang selalu dijaga lewat hari, setiap harinya beliau murajaah. Tapi ingat bahwasanya kalau kita hanya mengandalkan itu tanpa ilmu tafsir, yang akhirnya akan hilang ini semua. Apalagi ini, ya, mungkin kita nggak sadar kita ternyata mendustakan ayat tanpa kita sadari karena kita nggak bisa memahami intisarinya. Mungkin barangkali ketika kita itu sudah paham, karena tidak cukup yakni dengan ini yang akhirnya tidak kita amalkan. Makanya Al-Quran, kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu bisa menjadi laknat, bisa melaknat kepada siapa? Kepada si pembacanya. Ia faham tapi ia tidak amalkan, ya akhirnya kemudian kembali kepada dirinya. Apalagi kemudian yang didakwakan. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu kita sampaikan, dan saya tutup dengan kisahnya Ibnu Muljam. Pembunuhnya siapa? Pembunuhnya siapa jemaah? Ibnu Muljam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, ini enggak sembarangan orang ini. Orang ini sebenarnya sudah menguasai ini semua. Kalau dibilang membaca pahala, dia hafizul Quran. Ya. Yang namanya membenarkan, dia kenceng banget. Ya. Kemudian mengamalkannya, iya, tapi apa yang terakhir, salah metodologi dia di dalam memahami sebuah ayat, dan inilah yang akan kita ambil, dan inilah yang akan kita jadikan sebagai kendaraan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia termasuk orang yang hafizul Quran tapi dia salah persepsi. Ya, dia ikut dalam gerakan pemberontak. Ya, sampai dia kemudian menafsirkan ayat Al-Quran itu letterlek gitu loh, Pak. Ya. Ketika membunuh Ali tidak merasa bersalah. Bayangkan, membunuh Ali, Khulafaur Rasyidin. Ketika membunuh Ali tidak merasa bersalah. Bahkan ketika membunuh Ali dia berdalil dengan ayat, bayangkan. Orang seperti ini kan bahaya sekali. Ya, karena dia bukan orang sembarangan. Dia sudah paham Al-Quran dalam artian pemahaman seperti dia tok. Lah inilah metodologi yang salah. Makanya tujuan kita menulis tafsir salah satunya adalah berusaha kita untuk mengikuti metodologinya para salaf bi'idznillah ta'ala, supaya nanti kita enggak salah. Taib, yang akhirnya kemudian ketika membunuh Ali berdalil dengan ayat Al-Quran, ketika diancam akan dibunuh masih berdalil dengan Al-Quran, karena ini adalah bagian bentuk syahadah. Bahkan dia mengancam, seandainya kalian semua memotong diriku ini tidak langsung dipenggal, jadi nggak lari. Beda seperti pengejutnya Abu Lulu'ah Al-Maju, si pembunuhnya siapa? Yani Umar, pengecut dia lari. Ini nggak lari, karena merasa apa yang dilakukan benar. Bayangkan, berdalil dengan ayat Al-Quran, nggak, luar biasa orang ini. Tapi ya sekali lagi metodologinya yang salah. Meskipun ayat yang kita baca sama, tapi metodologi salah yang ini kemudian membuahkan dua hasil yang berbeda, dan ini yang kita khawatirkan nanti. Maka oleh karena itu akhir hayat dari Ibnu Muljam ini, meskipun dibunuh, tapi sebelumnya dia mengancam, seandainya engkau potong tubuh-tubuhku itu lebih menyenangkanku, katanya. Karena apa? Karena aku rasa ini adalah bagian dari bentuk saya bisa mendapatkan dan meraih syahadah, mati syahid. Sampai kencangnya seperti itu. Ini luar biasa sekali. Maka oleh karena itu jami'ah rahmati Allah, ini adalah di antara hal yang ingin kita sampaikan, dan kita akan masuk di surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ada di juz 27, dan seperti biasa mudah-mudahan para jamaah bisa sabar, tabah juga mengikuti kajian ini karena saya berusaha untuk menggabungkan dari berbagai sisi. Jadi begini jamaah, mempelajari tafsir, kata Syekh Dr. Musaid Tayyar hafidhahullah ta'ala, itu kadang-kadang kita bisa milih dari segala sisi. Satu, terkadang kita mempelajari tafsir itu hanya pada kalimat-kalimat yang kita butuhkan saja. Namanya tafsir mubasir. Representasinya
itu bisa lihat pada tafsir yang singkat atau tafsir muyasar. Kita baca selesai, ganti, selesai. Dan itu tidak semua lafadz. Seperti ya, lafadz kul huwallahu ahad perlu ditafsirkan enggak? Enggak, karena kul katakan Allah ahad esa, enggak usah dibahas panjang lebar. Itu namanya apa? Tafsir mubasir. Jadi cepat. Ada kalanya tafsir itu ada penjabaran dari setiap lafadz. Ada kalanya tafsir itu yang akhirnya lebih kepada hukum-hukum syariat Islam. Makanya kemudian kita lihat kan ada ahkamul Quran. Ahkamul Quran itu yang dibahas cuma ini tok, ini jamaah. Syariat. Enggak akan membahas ayat tentang ini, kisah ini enggak akan dibahas. Nah itu model-model yang berbeda ini yang kemudian kitab-kitabnya juga akan berbeda-beda. Ada yang kemudian tafsir tapi digabungkan dengan apa? Ilmu ulumul Quran. Ya, dibahas dulu apakah makiyah, berapa ayatnya, kemudian sabab nuzulnya seperti apa. Ya akhirnya tafsirnya juga akan membengkak kepada beberapa jilid. Ada kalanya tafsir itu adalah bagian dari istimbat. Ya, istimbat. Ya, nah akhirnya ini juga akan berubah lagi. Kadang-kadang tafsir itu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu dakwah, ilmu sosial dan lain sebagainya bisa, sangat bisa. Bahkan yani ilmu tentang ayat-ayat kauniyah, sains itu juga sangat yani bisa. Nah, kalau kita melihat model ya, cara ahli tafsir itu ketika melihat yani sebuah ayat, maka di sini tentunya akan ya berbeda-beda hasilnya. Itu terlihat dari kitab tafsir. Ada yang cuma 1 jilid, ada yang 2 jilid dan ada yang berjilid-jilid. Padahal juznya sama, 30 juz, jumlah suratnya sama. Loh ini kok cuma tipis, ini kok sampai berjilid-jilid? Karena faktor ini semua. Tapi untuk kita di sini insya Allah Ta'ala saya menerapkan yakni 1 tafsir mubasir ditambah dengan istimbat, ditambah dengan beberapa ilmul Quran dan yang lain kita kaitkan dengan faedah-faedah dalam disiplin ilmu yang lain. Ya supaya nanti kita juga bisa mendapatkan banyak yakni faedah. Makanya di awal ini kita enggak langsung kepada wadzariyat, tapi kita akan memulai dengan muqaddimah dan sebagaimana saya juga terapkan di beberapa tempat. Muqaddimah ini ada 5. Yang pertama adalah nama lain dari surat Adz-Dzariyat. Yang kedua itu adalah jumlah ayatnya. Yang ketiga itu adalah statusnya dia makiyah atau madaniyah. Yang keempat sabab nuzul. Yang kelima tentang keutamaan membaca atau keutamaan secara khusus yakni surat ini. Baru nanti masuk ke ayat yang pertama. Yang pertama adalah nama lain. Nama lain ya dari surat Adz-Dzariyat ini 1, sebagian ulama tafsir mengatakan surat ini disebut dengan surat Adz-Dzariyat. DZ ya sebenarnya ya. Adz-Dzariyat. Ini yang paling populer. Tapi siapa sangka ada beberapa ulama yang menggunakan nama yang kedua, yaitu Waz-Dzariyat. Ya, kalau kita tulis seperti ini ya. Adza yani riyat. Kalau ini pakai wawu. Wadza yani riyat. Kedua nama ini jamaah yang dirahmati Allah itu benar adanya. Ya, kalau kita lihat ayat yang pertama atau nama yang pertama tanpa wawu ini banyak. Ya, semisal atau bari, maaf ya, mungkin ini bagi orang yang baru belajar tafsir nama ini asing. Tapi ini adalah ulama-ulama besar dalam ilmu tafsir. Mungkin Ibnu Katsir familiar ya. Kenal Ibnu Katsir ya? Ibnu Katsir. Kemudian Imam Suyuti. Kenal ya? Imam Baghawi. Imam termasuk diantaranya adalah Imam siapa? Ada Baghawi, ada tafsir Baidhawi. Ini adalah diantara ilmu pakar ahli tafsir yang insya Allah diantara kita ada yang sudah mengenalnya. Nah, di dalam tafsirnya menggunakan nama yang pertama. Sedangkan nama yang kedua ini salah satunya adalah Imam Bukhari. Bukhari kan punya kitab Sahih kan? Kitab Sahih ini kitab apa? Hadis apa tafsir? Hadis apa tafsir Sahih Bukhari? Hadis. Tapi kita ingat ya, di dalam salah satu bab
Sahih Bukhari ini ada pembahasan khusus tentang fadilah-fadilah surat tertentu. Tidak semua surat, khusus fadilah. Nah di sini Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan, ketika menyebutkan ada pembahasan tentang salah satu ayat sabab nuzulnya, misalnya tentang surat ini, beliau tidak menggunakan nama yang pertama, tapi nama yang kedua, yaitu apa? Surat Wadz-Dzariyat. Ya, lah disinilah kemudian kita ingin mengambil sebuah pesan. Ngapain sih Ustaz kita kok mulai dari nama lain ini? Subhanallah. Ini pentingnya. Ketika nanti kita punya kesempatan untuk membuka kitab-kitab tafsir yang beragam, supaya nanti kita itu tidak terburu-buru untuk menjas, untuk mengklaim kitab ini sesat. Kenapa? Lawang di dalam Quran terjemahan kita Indonesia, cetakan Indonesia, dan ini yang paling afdol. Di sini suratnya itu adalah surat Ad-Dzariyat. Di sana kok ada Wadz-Dzariyat? Ya, ini ada kemungkinan kalau nggak salah cetak, ya kemungkinan ini mencoba untuk meragukan keyakinan kita. Ini sangat bahaya. Padahal semuanya ya ini sama. Ini saya punya pengalaman pribadi ya nih jamaah. Mungkin barangkali yang tua-tua mungkin sama. Saya dari Gresik ya, deket ya insya Allah sama Mojokerto. Dulu waktu kecil itu setelah tarawih kan kita ngaji. Ada cetakan mushaf, kalau nggak salah Surabaya itu Semarang terkenal itu. Kita baca. Saya masih ingat. Satu surat sebelum surat Al-Kahfi, surat apa? Sebelum surat Al-Kahfi, urutan kalau dari depan apa? Surat Al-Isra. Saya masih ingat waktu SD. Ya, karena ba'da tarawih itu waktu-waktu yang sangat kita tunggu-tunggu. Satu, ngaji. Kedua, dapat minum dan dapat gorengan. Yang ketiga nanti sambil nunggu kentongan. Itu masa lalu Pak. Mungkin generasi X dan Z ini nggak bisa merasakan masa-masa indah seperti itu. Lah, saya masih ingat banget ya, qadarullah, masih teringat banget. Waktu itu saya dapati surat sebelum Al-Kahfi itu surat Bani Israel. Yang pernah melihat langsung angkat tangan, ada nggak? Cetakan ada. Bani Israel ya. Subhanallah, Bani Israel ini jamaah. Nggak tahu cetakan mushaf sekarang masih ada nggak Pak? Masih Bani Israel. Taib. Anda masih ingat itu? Bani Israel sudah. Ya, usia sudah mulai beranjak dewasa. Alhamdulillah kita bisa kesempatan untuk bisa kuliah ke sana kemari, kita baca. Masya Allah, ini surat baru ini. Padahal kita kayak seakan-akan didoktrin semenjak kecil sebelum surat Al-Kahfi ya surat Bani. Lah kok ini surat Al-Isra. Nah, di sinilah kemudian saya itu tertarik waktu itu, qadarullah, tertarik untuk meneliti, ya paling enggak ingin membaca lah. Apa sih sebabnya? Kenapa ada dua? Ya ini nama yang berbeda. Ya, tapi alhamdulillah ini mudah. Ya dengan waktu itu kita di perkuliahan, perpustakaan juga banyak, ustadz-ustadz yakni syekh saya juga banyak ya. Alhamdulillah media ini kita manfaatkan. Intisarinya, oh ternyata surat Al-Quran itu tidak semuanya hanya terpaku pada satu nama saja. Terkadang satu surat memiliki banyak nama. Nanti kita akan sebutkan insya Allah contoh-contoh yang seperti itu iya. Ya kalau seandainya kita kembangkan banyak lagi. Makanya kayak surat yakni apa namanya Al-Lahab itu kan kadang-kadang surat Al-Lahab, kadang-kadang surat ada yang lain enggak? Al-Masad, betul. Ya seperti itu hal yang biasa. Apalagi kalau kita bahas surat Al-Fatihah paling banyak ya nih jamaah. Ya, mulai dari surat Al-Fatihah, ya ini surat apa lagi? Ummul Quran. Kalau ini kan ada dalilnya, ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran. Ya, ini apalagi disebut sebagai Asy-Syifa, disebut sebagai salat Ar-Ru'yah, disebut sebagai surat As-Salat. Itu semuanya ada dalilnya masing-masing. Bahkan kalau seandainya kita buka dalam buku tafsir seperti ini, setiap kali kita buka itu terkadang banyak sekali perbedaan. Ahli tafsir ini pakai nama ini pakai nama itu, ini nama ini, wajar. Maka inilah diantara pentingnya kita mempelajari agar kita tidak terburu-buru dalam menyesatkan beberapa kitab yang sebenarnya itu adalah hakikatnya sama, hanya perbedaan yakni nama. Nah itu diantara urgensi kita mempelajari nama lain. Lah terkait yakni penamaan itu para ulama membagi menjadi dua berdasarkan sumbernya.
Ya, kalau berdasarkan sumbernya ini ada dua ya nih jamaah. Ya, ada kalanya tauqifi. Ngapunten. Tauqifi ngerti nggih, Bu? Pak. Yang kedua adalah istihadi. Tauqifi ini artinya sudah memang Nabi SAW yang menyampaikan. Namun istihadi ini biasanya dari sahabat, yakni atau tabi'in atau mufassir atau ahli tafsirnya sendiri-sendiri. Ya, satu contoh misalnya, yang termasuk tauqifi itu berarti langsung dari Nabi. Ya, satu contoh nama Al-Baqarah, ya, Al-Imran. Ya, ini adalah nama-nama yang Nabi SAW menyebut langsung. Faham? Baik. Ada kalanya istihadi nama. Artinya memang penamaan itu bisa dari sahabat atau dari ahli tafsirnya langsung. Satu contoh misalnya surat An-Nasr itu ada kalanya An-Nasr itu ada yang mengatakan surat Al-Fatah. Karena di dalam idza jaa nasrullahi wal fatah ada yang menggunakan nama Al-Fatah. Lah ini pun kita harus lebih selektif karena ada surat Al-Fatah sendiri. Seperti surat Al-Fatihah. Itu ada yang mengatakan surat As-Salat. Ya, As-Salat. Surat apa? As-Salat. Loh kok surat As-Salat itu gimana? Mereka beristihad. Sebagian ahli tafsir kemudian beristihad karena Rasul SAW pernah bersabda, meskipun Rasul tidak mengucapkan sendiri, tapi ini adalah hasil dari istihad, hasil dari analisanya para ahli tafsir. Akhirnya kemudian punya nama-nama lain. Lah, As-Salat Al-Fatah inilah yang disebut dengan nama-nama Al-Quran hasil dari ijtihad. Kalau tauqifi langsung dari Nabi. Yang berikutnya, penamaan surat itu bisa berdasarkan pada lafadznya. Ya, penamaan surat itu bisa berdasarkan lafadznya dibagi menjadi 4 ya nih jamaah. Berdasarkan apa lafadznya. Bisa jadi kita jumpai di awal surat, bisa di tengah, bisa di akhir, dan bisa jadi penamaan surat itu lafadznya itu dari apa? Dari isi atau konten atau intisarinya. Ya, penamaan surat itu. Satu contoh misalnya surat yang nama surat itu diambil dari ayat yang pertama misalnya. Seperti surat apa? Ya banyak ini, termasuk surat Az-Zariyat ya. Dan banyak ya insyaallah ya. Surat Az-Zariyat, Wadduha, surat Ad-Duha itu yang diambil dari awal. Al-Lail, Asy-Syams di awal. Qul ya ayyuhal kafirun di awal. Ada kalanya di tengah. Seperti apa? Surat yang paling panjang. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ini kisah Pak. Al-Baqarah artinya apa? Sapi. Apakah kita jumpai di awal Al-Baqarah langsung di awal? Kan alif lam mim terus baru kisah-kisah tengah kita jumpai surat atau lafadz Al-Baqarah. Terkadang di akhir. Ada yang tahu coba? Surat apa di akhirnya? Al-Maun, masya Allah. Nggak ada hadiah di sini Pak ya. Al-Maun, ya, ada lafadznya, tapi di akhir, ya. Terkadang melihat dari intisarinya, secara umum atau maknanya, kita nggak akan jumpai lafadz itu. Awal nggak ada, tengah di acak-acak nggak akan kita jumpai, di akhir nggak akan kita dapati pula. Tapi secara umum itu membahas tentang intisari A misalnya. Lah ini seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kita nggak akan jumpai qul huwallahu ahad. Ada nggak Al-Ikhlas di situ? Allahus samad, nggak ada. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi para ulama menyebutkan itu sebagai surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada lafadz satupun di dalam surat tersebut. Al-Ikhlas itu adalah intisari, isi konten dari seluruh kesimpulan ayat yang keempat. Lah, ini adalah hal yang pertama. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk ke subtopik yang kedua yaitu apa? Jumlah apa?
jumlah ayat. Yang kedua ya, jumlah yakni ayat. Kalau ini alhamdulillah ya. Jumlah ayatnya berapa di situ? Adzariyat berapa? Berapa? Berapa, Pak? Terlalu banyak ini. Berapa, Pak? Hah? Berapa jumlah ayatnya? Ada yang bawa mushaf? Berapa jumlah ayatnya? 30. Taib. Lah, 30 ayat ini sudah ijma. Ya, salah satunya Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, ya, Imam Ibnu Atiyah, ini adalah pakar ahli tafsir ya, ini semua. Ya, itu mengatakan bahwasanya sudah ada ijma. Artinya ijma itu kesepakatan, konsensus. Ya, semua sudah satu suara. Jumlah ayatnya 30. Lah kenapa kita bahas? Ya, memang ada Ustaz, perbedaan di kalangan para ulama tafsir tentang satu surat tapi berbeda-beda mengenai jumlah ayat. Banyak. Ya. Lah berarti nanti ada ayat yang dikurangi dan ada ayat ditambah. Tidak sama sekali. Loh kok bisa seperti itu? Lah, di sini perlu kita fahami. Karena jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam aplikasi kita, di dalam mushaf cetakan kita itu kan sudah diambil satu pendapat saja. Tapi hati-hati, suatu saat nanti kita mungkin jadi TKI atau kita mungkin ke daerah-daerah Afrika, daerah yang lain. Maaf, cetakan mushaf hurufnya kadang-kadang agak sedikit berbeda mengenai Rasm Utsmani. Itu berdasarkan qiraat. Tapi terkadang berbeda pula jumlah ayatnya. Tapi uniknya, ajaibnya tidak ada satu huruf pun yang ditambah maupun dikurangi. Tapi beda jumlah ayat. Kok bisa seperti itu? Lah jawabannya itu pernah ya diulas oleh ya Manak Koton. Mungkin kita pernah punya kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Kitab ini bagi para tulabul ilmu sebagian insya Allah tidak asing ya. Lah di sini Manak Koton itu menyebutkan ada bab namanya babul al-waqaf wal ibtida. Saya akan terangkan sedikit. Waqaf itu artinya berhenti ketika membaca Al-Quran. Ternyata berhenti dan tidaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran mempengaruhi jumlah ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib. Bab al-waqaf wal ibtida. Ternyata berhenti dan tidaknya ini sangat mempengaruhi pada jumlah ayat. Terkadang Nabi SAW tidak berubah sama sekali ketika membaca surat tertentu. Ya, membaca surat ini artinya apa? Membaca ketika sholat terutama. Setiap kali membaca ini pasti jumlahnya genep gitu loh Pak. Salah satunya adalah surat Az-Zariyat ini. Makanya tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat. Tapi surat-surat yang lain terkadang Nabi SAW menggabungkan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Nah, ketika Nabi SAW di tempat lain membaca ayat yang sama, ternyata membacanya dipisah. Artinya setiap ayatnya berhenti. Lah, baru kemudian mereka semua ini meriwayatkan. Yang satu meriwayatkan bahwasanya jumlahnya 9 misalnya ayatnya. Lah kenapa? Karena ada 2 ayat yang digabung. Sahabat yang lain, loh saya pernah mendengar Nabi SAW dalam sholatnya itu ayat ini nggak digabung kok. Berarti jumlah ayatnya berapa? 10. Lah ini yang menjadi penyebab. Tidak ada satu huruf pun yang ditambah maupun dikurangi. Tapi kenapa? Jumlah keseluruhan ayat terhadap surat tertentu di kalangan para ulama ada berbeda. Karena bab al-waqaf wal ibtida. Makanya saya kasih contoh sampel misalnya surat. Coba dilihat. Surat Al-Qari'ah berapa ayatnya? Ini sampel ya. Al-Qari'ah berapa ayatnya? 11. Al-Qari'ah berapa? Ada yang bawa aplikasi mushaf? Atau jamaah ibu-ibu ada yang bawa mushaf di sini? Al-Qari'ah berapa ayatnya?
11. Taib. Siapa sangka? Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 8. Oh, 8 ini tambah sedikit ini. Apa ada yang dibuang? Tidak sama sekali. 11 bagaimana kita lihat. Kita loncat ke yang 10. Nah terus yang ke 10 ini gimana? Ya kalau kita tahu kaidahnya tadi berarti ada 2 ayat yang digabung. Yang mana? Al-Qari'ah itu 1 ya. Kemudian nah itu yang digabung. Al-Qari'atu mal-Qari'ah itu 1 ayat. Kalau ini mazhabnya para ulama dari Syam, Asy-Syami. Kufi, maaf. Kalau ini adalah mazhabnya para ulama dari Madani. Ya. Sedangkan yang 8 ini mazhabnya para ulama ilmu tafsir dari Basri, dari Basrah. Nah, kalau 8 gimana, Pak? Tapi nggak boleh ya. Ngarang-ngarang sendiri nggak boleh, Pak. Tapi ini supaya ada gambaran saja. Ya. Yang 8 ini itu ada beberapa yang digabungkan. 1 sudah terkurangi ini. 10, berarti ada yang digabungkan lagi 2 ayat yang lain. Ayat yang apa? Fa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Pun demikian dengan ayat setelahnya. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, ini digabung. Otomatis angkanya semakin mengecil. Sama juga dengan surat, ambil contoh ya, karena kita ambil yang surat At-Tariq ya misalnya, ini sampel. At-Tariq ayatnya berapa? Eh? 17. Ini mazhabnya Al-Makki, Al-Madani dan Al-Kufi. Ulama-ulama mereka 17. Tapi siapa sangka ada yang 16. Dan ini adalah mazhabnya Al-Madani, Makki, Asy-Syami, Al-Kufi itu masuk ini. Sedangkan di sini itu adalah Al-Madani 16. Nah ternyata di ayat yang ke-15 dan 16 digabung. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, itu digabung jadi 1, otomatis berkurang 1 ayatnya. Nah ini adalah satu gambaran dan suatu saat nanti kita bisa mengetahui dan memahami, oh gini ya. Kalau seandainya kita nanti di negeri orang kemudian dapat cetakan kok beda dengan yang kita jumpai, jangan terburu nafsu untuk menyesatkan, untuk menganggap ini salah cetak dan sebagainya. Sebagaimana Al-Quran itu juga punya nama-nama yang berbeda sesuainya istiadat masing-masing. Taib. Kemudian yang ketiga itu status. Status di sini itu bukan status sudah menikah dan nggak ada di sini. Statusnya itu hanya 2 ya nih jamaah. Antara Makkiyah atau Madaniyah. Itu maksudnya statusnya. Lah, Makkiyah ini kalau kita merujuk kepada kitab Ulumul Quran sama tadi di bab itu yaitu Manak Qoton, Mabahis fi Ulumul Quran, pun demikian dalam misalnya kita mengenal Itqan fi Ulumil Quran Imam Suyuti dan lain sebagainya, itu ada silang pendapat. Kenapa sih kok ada kadang-kadang kita lihat Madani, kadang-kadang ini suratnya Makkiyah, ya kan? Lah ternyata ada silang pendapat. Ada yang mengatakan disebut Madani karena turun di Madinah. Ada yang mengatakan Makki itu berarti turunnya di Makkah. Jadi inti sarinya hal ini didasarkan pada apa? Tempat. Ada yang mengatakan enggak gitu. Disebut Makkiyah Madaniyah itu melihat kepada pesan yang disampaikan oleh Allah kepada siapa. Kalau seandainya pesan ini disampaikan kepada ahli Makkah berarti Makki. Kalau seandainya kepada Madaniyah, ahlu Madinah berarti Madaniyah. Jadi lebih kepada khitabnya. Ada pendapat yang ketiga mengatakan bukan tempat, bukan pesan yang ada di dalam ayat tersebut. Tapi apa? Waktu. Ya. Dan inilah yang paling banyak disepakati oleh para ulama ilmu tafsir. Mayoritas mengatakan demikian. Waktu ini maksudnya apa? Makkiyah itu sebelum
sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah yakni setelah hijrah. Ini pendapat yang paling mendekati kebenaran. Kenapa demikian? Kita jumpai beberapa ayat ada yang diturunkan secara tempatnya di luar kota Madinah. Bahkan lebih mendekati kota Makkah. Tapi masuk kategori apa? Madaniyah. Alasannya kenapa? Karena diturunkan setelah hijrah. Surat An-Nasr, statusnya apa Pak di situ? Surat An-Nasr, Madaniyah apa Makkiyah? Nah, Madaniyah. Padahal kita tahu surat An-Nasr idza jaa nasrullah, ada mengatakan surat An-Nasr itu turunnya bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan haji wadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempatnya haji wada? Di Madinah? Enggak. Ya ini pas waktu itu ada mengatakan di Mina, sudah mendekati kota Makkah. Apakah kemudian kita paksakan karena sudah dekat dengan Makkah berarti kita masukkan ke Makkiyah? Enggak. Para ulama lebih sepakat bahwasanya surat-surat yang diturunkan setelah hijrah otomatis langsung masuk Madaniyah, sekalipun diturunkan di luar kota Madinah. Pun demikian disebut Makkiyah sebelum hijrah, sekalipun diturunkan di luar kota Makkah. Dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Status Adz-Dzariyat itu adalah Makkiyah. Ya, artinya diturunkan kapan? Sebelum hijrah. Makanya kalau kita lihat Makkiyah 30 ayat, kan biasanya statusnya itu ada kan. Lah, Makkiyah itu artinya surat ini diturunkan sebelum yani hijrah. Ada beberapa indikator-indikator, Pak. Ya, istilahnya kita itu ciri-ciri Makkiyah itu biasanya bisa dilihat dari beberapa ayat. Ya, bentuknya, isinya itu bisa dilihat. Salah satunya ciri-ciri Makkiyah itu biasanya membahas tentang banyak perkara-perkara tauhid, akidah, itu menjadi ciri khas biasanya. Makanya satu contoh misalnya di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan liya'budun artinya liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Jelas. Berarti ini ya insya Allah menjadi indikator surat ini Makkiyah. Indikator yang kedua, surat Makkiyah itu biasanya mengulas tentang ya perkara hari akhir. Hari akhir itu ya tentang jannah, tentang nar, tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, hisab, mizan. Itu identik sekali dengan surat-surat apa? Yani Makkiyah. Satu contoh misalnya di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-12 dan setelahnya. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Ketika orang-orang kafir bertanya tentang hari kiamat, jelas. Ini menjadi indikator. Dan indikator yang terakhir, ini juga khas ya. Ayatnya apa? Pendek-pendek. Ya. Tapi ya sekali lagi ini indikator membantu kita untuk mendeteksi, tapi enggak mesti ya. Kayak seperti yang ini tadi. Idza jaa nasrullah, pendek. Ya. Ra'aitan nas, pendek. Fasabbih, pendek banget ini. Tapi kenyataannya masuk Madaniyah apa Makkiyah? Madaniyah ya. Karena diketahui dia diturunkan setelah hijrah. Meskipun tentang tauhid ya ada. Fasabbih bihamdi rabbik. Ini istighfar, tasbih, ini adalah bagian dari tauhid. Ya, tentang yani hari akhir, innahu kana tawwaba, ini juga bisa masuk. Ya, tentang ayatnya pendek masuk. Tapi kenapa? Lah ini. Tapi paling tidak untuk bisa sedikit menganalisa. Oh, ini kayaknya lebih identik. Tapi tetap nanti harus dilihat pada buku yani tafsir. Taib. Lanjut, ketiga sudah status. Habis status apa? Sabab nuzul ya. Apakah ada sabab nuzulnya yakni jamaah yang dirahmati Allah? Baru nanti kita ke keutamaan. Sabab nuzul dari ayat ini itu ada dua. Kalau ada yang punya kitab dan menyimpannya atau pernah baca ya, Imam As-Suyuti itu punya kitab ya, sabab nuzul. Sabab nuzul ini untuk
Quran. Tapi kalau sabab wurud itu untuk apa? Yani hadis. Tapi kita tidak sedang membahas hadis. Ya. Sabab nuzul itu untuk Al-Qur'an, sebab wurud itu hadis. Lah, Al-Qur'an sendiri itu ada kalanya Al-Qur'an itu sendiri ada kalanya itu masuk, ibtidai, ada yang masuk sababi. Maksudnya apa? Ibtidai itu tidak ada sababnya. Sedangkan sabab itu ada sabab nuzulnya. Jadi jangan kemudian kita paksakan atau kita punya gambaran surat itu harus ada sebab nuzulnya. Tidak. Ada beberapa ayat masuk kategori yang pertama ibtidai, tidak ada sebab nuzulnya. Artinya tidak ada kisah, kronologi yang melatar belakangi kisah itu diturunkan. Ayat itu diturunkan, tidak ada sebab. Loh kok bisa? Ya memang langsung diturunkan kepada Nabi SAW. Gak ada peristiwa, gak ada pertanyaan yang diajukan kepada Nabi baru kemudian baru kemudian turun enggak? Jadi tiba-tiba turun. Ya, itu ada yang masuk yang ibtidai. Ada kalanya sababi. Sababi itu artinya ada kronologinya, ada sebabnya. Bisa karena peristiwa kemudian langsung turun ayat. Bisa jadi karena faktor pertanyaan. Lah pertanyaan seperti yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ini tunjuk. Berarti sebelumnya ada pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anir ruh. Berarti ini pasti ada sebab nuzulnya. Itu salah satu untuk bisa mendeteksi. Lah, ada kalanya tidak. Cuma kalau seandainya kita kalkulasi manakah yang paling banyak ayat atau surat yang ada sababnya atau yang tidak ada sababnya? Yang ada sababnya atau yang tidak ada? Yang paling banyak itu adalah ini. Ini paling banyak ya nih jamaah. Ya. Makanya kalau jenengan lihat Lubabun Nukul miliknya Imam As-Suyuti itu tipis banget segini tuh Pak, sabab nuzul. Padahal kalau kita lihat mushaf kita saja seberapa? Tebel Pak. Lah kenapa kecil sedikit ini tipis? Karena menunjukkan ayat-ayat yang ada sebabnya itu sedikit. Itu belum lagi apa? Sudah sedikit, ya. Ada kalanya ini akan terkurangi lagi. Karena sebagian riwayatnya apa? Dhaif. Lah itu. Lah inilah perannya kita juga pelajari. Jangan sampai kemudian kita terima mentah-mentah. Terkait yakni surat Az-Zariyat ini ada sebabnya di sini. Tapi sebabnya ini bukan satu surat utuh. Satu contoh, surat Al-Alaq ada sebab turunnya enggak? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada sebabnya enggak? Ada sebab nuzulnya enggak? Ya ini ada. Ketika peristiwa Nabi SAW menerima wahyu pertama kali, pertanyaannya, apakah utuh satu surat? Tidak. Ayat pertama sampai ayat kelima. Kok bisa? Bisa. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ini cuma ayat yang ke-19 sama ayat yang ke-55. Ayat yang ke-19 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa itu? Ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Lah ini ayat 19. Ya. Lah ini ada ceritanya di ayat 19 ini. Jadi enggak semua. Ya, kala itu Nabi SAW ini kan melepas sariyah. Sariyah itu bedanya apa dengan ghazwah? Nah, kalau dalam ilmu sejarah itu dibedakan. Kalau sariyah itu kompi yang dikirim oleh Nabi SAW untuk menghadapi musuh. Tapi Nabi SAW enggak ikut. Tapi kalau seandainya di situ Nabi SAW, ya misalnya ghaza
atau ghazwa, itu berarti pasti Nabi SAW ikut serta. Lah ini kebetulan syariah, inti syariahnya menang, otomatis bawa apa? Jadi ghanimah. Dibagi, selesai, bubar para sahabat. Tiba-tiba ada orang yang datang, ya, meminta, katanya belum mendapatkan bagian dari ghanimah atau harta tersebut. Akhirnya kemudian fa'anzalallah, kemudian turunlah surat ayat ini. Kalau sudah seperti itu ya sudah, berarti haknya ini untuk lisaili wal mahrum. Ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Yang kelima-lima pun demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Ini dikaitkan dengan ayat 54 sebelumnya. Lah, ceritanya kata Imam As-Suyuti ketika meriwayatkan ini, kala itu yakni jamaah, para sahabat ini sedang galau. Bagaimana di ayat yang 54 apa? Fatawalla anhum wa ma anta bimalum. Ini ditujukan kepada Nabi. Artinya apa? Bahasa kasarnya fatawalla wa ma anta bimalum, tinggalkan para sahabat. Engkau enggak akan dicela Muhammad. Ketika turun ayat ini bingung. Para sahabat yang galau. Wah, udah. Ini macam-macam. Berarti Nabi SAW akan meninggalkan kita semua. Ada kalanya Nabi SAW akan wafat. Bingung ya ini semua. Ya, artinya apa? Nabi SAW sudah tidak akan bersama kita. Lawang ini perintahnya Nabi disuruh untuk menjauh dari para sahabat. Ternyata kemudian apa? Turun ayat yang ke-55. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya tinggalkan mereka yang tidak mau mengikuti dakwamu. Kalau seandainya mereka ikut dakwamu, ya sudah ajak mereka. Ini kisahnya nanti. Nah, ini yang melatar belakangi. Tapi sebagian ulama mengatakan sebab nuzul yang ini itu dianggap riwayatnya lemah. Nah, ini juga kita harus sampaikan. Sebagaimana kita sampaikan yang ini tadi. Sedikit banget sebenarnya ayat-ayat yang punya sebab nuzul. Belum lagi nanti terkikis dengan adanya riwayat yang tidak sahih. Maka untuk melihat riwayat sahih dan tidaknya ya sudah. Ya, kita bisa apa? Mengaitkan dengan hasil analisanya para ulama ilmu hadis. Yang paling mudah ya sudah. Misalnya Syekh Mubil Al-Wadi'i itu juga punya takhrij hadis. Syekh Syu'aib Al-Arnaud punya. Syekh Ahmad Syakir juga punya takhrij hadis. Termasuk adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Supaya kita juga di sini proporsional, tidak hanya ngambil semua kemudian semua ucapan diterima, tidak. Ya, ini ditaifkan oleh beberapa. Yang terakhir ya nih jamaah. Yang terakhir apa? Sebab nuzul berarti yang kelima apa? Keutamaan yakni surat ini. Keutamaan ini kita bagi menjadi dua ya nih jamaah. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Kenapa umum? Umum ini berarti keutamaan ayat ya secara umum ya. Ini bisa dilihat dari pahala ya yang berlipat yani ganda sebagaimana kita sampaikan. Ini secara umum. Jadi surat Ad-Dariyat dan surat-surat yang lain semuanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang baca maka satu hurufnya itu akan sebanding dengan satu hasanah itu akan dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai lebih. Sebagaimana hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi enaknya ini. Ya, tujuan kita mempelajari tafsir itu pasti akan dengan ayat. Setiap kita baca subhanallah berlipat ganda. Berarti apa? Secara umum ini adalah keutamaan dari membaca surat Ad-Dariyat. Yang kedua, surat Ad-Dariyat ini punya keutamaan karena masuk ya surat mufassal. Saya akan mufassal. Saya akan bahas ini surat mufassal. Jadi gini, jamaah. Berdasarkan pendek dan panjangnya ayat atau surat bukan ayat ya. Panjang dan pendeknya ayat di dalam satu surat. Itu Al-Qur'an dibagi menjadi beberapa kategori. Maaf, saya tulis di sini dulu aja ya. Ada kategori yang masuk tiwal. Tiwal itu dari tawil.
Ada yang masuk Miun. Ini bukan Bang Miun nama orang loh Pak ya. Terus ada yang masuk Masani. Dan ada yang masuk Mufassal. Lah ini yang disebutkan ini. Surat Adz-Dzariyat masuk Mufassal. Tayyib, tiwal ini ada 7 surat. Dianggap tiwal karena panjang. Mulai surat apa? Yang pertama Al-Baqarah. Apa itu? Al-Imran terus 7 loh Pak. Yani An-Nisa terus. Habis An-Nisa apa? Al-Maidah terus Al-An'am, Al-A'raf, yang ke-7 apa? Lah ini gabungan ya ini sama. Ya, Al-Anfal dengan At-Taubah. Selesai. Ini namanya Sab'ut Tiwal. Mi'un itu adalah ayat-ayat yang memiliki kisaran 100-an. Ya, 100 lebih sedikit. Lah itu termasuk di antara setelah itu. Sedangkan Masani itu memiliki ayat-ayat yang seringkali diulang-ulang. Sedangkan Mufassal inilah, ini jamaah, ini mulai ada yang mengatakan surat Qaf sampai surat An-Nas. Ada yang mengatakan mulai surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Ini ada 2 pendapat. Ya. Lah kita kembali. Lah nek misalnya surat Adz-Dzariyat kan masuk sini kan? Anggap saja mulai surat Qaf. Habis surat Qaf, masuk enggak nanti Adz-Dzariyat? Masuk. Seandainya kita ambil pendapat yang kedua, masuk juga. Terus apakah hanya karena seperti ini Ustaz? Al-Mufassal ini punya keutamaan, sangat punya kelebihan. Ternyata surat Al-Mufassal inilah yang menjadi yakni ciri khas, yakni surat-surat yang hanya diturunkan kepada siapa? Nabi. Jadi Al-Mufassal ini berarti pendek apa enggak? Surat Mufassal ini pendek-pendek enggak? Pendek-pendek. Itu tidak dijumpai pada kitab-kitab suci sebelumnya. Makanya di dalam sebuah riwayat ini jamaah dari Wathilah ibni Al-Ashqa Al-Laythi ya. Dan hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi SAW mengatakan u'titu at-tiwal. Tiwal ini biasanya identik dengan kitab Taurat. Jadi Taurat itu panjang. Kemudian wa'utitul mi'in itu sebanding dengan kitab Zabur, kata Nabi SAW. Jadi Zabur itu setiap suratnya kisaran ratusan. U'titul Masani, Al-Quran juga ada Masani. Itu seperti kitab Injil. Taib. Wa'utitu al-Mufassal, yang itu tidak ada satupun di antara kitab ini yang ada. Maka ini menjadi satu keutamaan. Ya, kitab Injil enggak ada yang pendek-pendek, Zabur pun yang enggak ada, Taurat apalagi, itu panjang. Hadis yang disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Maka ini menjadi satu keutamaan umum. Keutamaan secara khusus ini banyak. 1, ada yang mengatakan bahwasanya surat ini dibaca Nabi yakni ketika sholat zuhur. Taib. Dibaca Nabi ketika sholat yakni zuhur. Ada yang pernah baca surat ini Pak? Waduh kesuwan ini Pak. 30. Berapa itu lembar? 2 lembar mungkin ya. 2 lembar setengah ya. Suwan Pak. Siang-siang ngantor istirahat. Cepat makan siang. Terlalu lama. Tapi kita harus apa? Objektif yakni juga. Hadis ini ternyata dilemahkan oleh Syekh Albani. Ya, secara khusus disebutkan bahwasanya surat Adz-Dzariyat dan surat Luqman pernah dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat zuhur. Tapi sekali lagi diberi catatan loh ya, hadisnya dhaif, berarti tidak perlu kita amalkan. Lah kenapa kita sebutkan? Supaya nanti suatu saat ada yang masih berhujah dengan itu, kita bisa menyiapkan jawabannya. Karena kita sedang belajar, ya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwasanya
Siapapun yang membaca surat ini, ya, itu rizkinya akan dilancarkan. Oh, pernah nggak, Pak? Kuburannya akan menjadi terang. Ada yang pernah mendapatkan ini? Ada sebuah riwayat. Man qara'a yani surata adz-dzariyat aslahallahu lahu ma'isyatahu. Kehidupan ekonominya itu akan diperbaiki oleh Allah. Wa atahu birizkin wasi' wa nawwara lahu qabrahu, ya, bi sirajin yazharu ila yaumil qiyamah. Ada yang pernah mendengarkan riwayat ini? Yani ini juga bermasalah. Ya, ini juga tidak yani sahih. Bahkan dikatakan sebagai hadis palsu. Taib. Yang berikutnya, yang ketiga, keutamaan membaca surat ini, ya, siapapun yang membaca surat ini yani jamaah itu akan mendapatkan pahala khusus sebanyak angin yang berhembus. Oh, kayak begini, Pak. Wadzariyat artinya apa? Terjemahnya apa? Adzariyat. Adzariyat apa, Pak? Angin kan, demi angin. Lah ini ada sebuah man qara'a surat Adz-Dzariyat, taib, kutibat lahu bi adadin min rihin hajjat warabat fid dunya. Ya. Barang siapa yang membaca surat ini, ya, akan mendapatkan yani pahala bi adadin, sejumlah rih yang berhembus di dunia ini. Wah, enak banget kayak gini, Pak. Ya tinggal ngoco, ya tinggal dikalkulasi di kalkulator berapa kali ini angin, lihat nanti dikaitkan dengan BMKG, hari ini dapat yakni pahala sebanyak ini. Ini pun ya palsu. Ya. Yang ketiga, nah ini untuk ibu-ibu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, siapapun yang man syariba, ya, man qara'a hadir, ya, kemudian ala ina'in wa syariba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya min wajail khauf. Jadi orang yang punya penyakit tinggal dibacakan gelas ada airnya, atau mungkin bejana ada airnya, dibacakan surat Ad-Dzariyat, diminum. Bahkan ketika seseorang yang ditulis ya di kertas, ya, kemudian bagi ibu-ibu hamil, kemudian diletakkan yani surat itu, cepat apa? Yani cepat melahirkan. Ya. Wa ulliqa 'alal hamil, katanya di situ, siapapun yang kemudian menulis surat Adz-Dzariyat, ditempelkan, dikalungkan, pokoknya dibawa, mungkin istrinya lagi menunggu detik-detik yani terakhir kok enggak keluar-keluar, harus segera disesar. Wah, ini pernah saya mendengar hadis ini. Ya sudah, dituliskan saja surat Ad-Dzariyat, ditaruh biar cepat yani keluarnya. Fawulidat yani waladaha. Tapi sekali lagi ini pun apa? Nah, ketiga-ketiganya ini jamaah dirahmati Allah yang agak kok janggal banget ya, Pak, ya. Kalau yang ini sholat duhur masih agak sedikit mending lah. Ya, kalau ini kok kayaknya enggak pernah ini. Ya. Yang kedua, apalagi sejumlah angin berembus kok enggak matching, enggak nyantol ya, Pak. Apalagi yang ini kayaknya enggak pernah sama sekali. Memang ketiga-tiganya ini, yang terakhir ini saya ambil dari marja. Ya, marja itu artinya rujukan hadisnya orang-orang Rafidhah. Ya, diakui atau tidak bahkan dalam sebuah situs, ya. Tapi hati-hati ya. Di situs yang mereka itu punya www.almirja. Al-Mirja ini memuat semacam kitab hadis layaknya kita, ada Kutubus Sittah, Kutubul Asyra dan lain sebagainya. Mereka punya situs. Dan di situ ada kolom khusus tentang apa? Fadlus suwar wa khawasuha. Keutamaan surat-surat Al-Qur'an, tapi ya isinya seperti ini tok. Ya, semua riwayatnya apa? Palsu. Ya. Lah kenapa kok atik disebutkan seperti ini, Ustaz? Ini enggak ada syubhat, ini tidak. Jangan dipotong ya ini ya. Jangan, kalau ada yang ngantuk tolong dilihat silangnya saja ya, Pak ya.
Khawatir nanti ini dipraktekkan di rumah, saya khawatir. Tapi ini adalah mimbabil ilm. Ada amanah saya ingin menyampaikan karena suatu saat nanti. Sekali lagi, Al-Qur'an ini sebenarnya paling didemenin gitu loh bagi orang-orang yang berintisab kepada Islam. Lintas sekte, lintas firqah. Maka tentu kita harus benar-benar, lah kita juga kan mengacu kepada Al-Qur'an iya. Lah disinilah kemudian kita harus tetap menjaga keontentekan Al-Qur'an. Salah satunya adalah dari mempelajari tafsir. Loh, semua juga punya metodologi ilmu tafsir. Lah inilah saatnya kita ingin membuka fakta. Oh ternyata ada yang ngawur, ya mereka ingin mengagungkan surat Ad-Dariyat, dibuat riwayat dan hadis yang sekiranya itu bisa memotivasi. Nah kita nggak bisa. Ini adalah sebagai bentuk pendustaan, kebohongan atas nama Nabi. Kita nggak bisa menerima seperti ini. Makanya saya sampaikan hati-hati. Suatu saat nanti bila ada yang seperti ini, kita bisa menjawabnya. Karena konteks kita hari ini sedang menimba ilmu. Jadi saya sampaikan subhat, saya sampaikan ini juga jawabannya. Ya, maka yang nulis, terutama ibu-ibu dan yang lain, bisa dikasih tulisan warna merah atau dikasih silang. Yang penting tulis. Suatu saat nanti generasi cucunya baca, nggak dikasih silang, ini warisan leluhur dari mbahku, tapi nggak ditulis. Akhirnya, wah ini bagus ini. Bisa diperhatikan hati-hati. Taib, mungkin ini saja ya. Masya Allah, sebenarnya saya ingin masuk ke ayat yang pertama. Wadhariyati darwa, nanti kita akan berbicara tentang qasam. Qasam itu artinya sumpah. Kemudian alasannya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Padahal yang pernah kita pelajari ya, kalau bersumpah boleh enggak sih kita bersumpah dengan menggunakan objek makhluknya Allah? Boleh enggak? Demi arwah nenek moyangku. Allahi, demi misalnya tempat leluhurku, demi apalagi, boleh enggak dengan makhluk Allah? Kan enggak boleh. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah atas nama makhluknya sendiri? Ya, lah ini nanti kita akan jawab dan sudah dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ada 4 alasan dan sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya sebagaimana dicontohkan dalam Majmu', yakni fatwa, yakni beliau. Termasuk di antaranya nanti kita akan sampaikan pula mengenai bentuk-bentuk sumpah, ya termasuk Az-Zariyat tafsirnya apa, Zarwat artinya apa. Seperti itu ya, jamaah yang dirahmati Allah. Maaf ini muqaddimah. Sabar ya, kita belum masuk ya Pak. Pertemuan pertama belum masuk. Harapan tadi surat Ad-Dariyat mungkin udah selesai sampai ayat 29 gitu Pak ya. Ya, saya mohon maaf ya, kita bisa mengambil dari berbagai sisi dan dimensi dan mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hal. Allah taala alam. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Maaf, ada pertanyaan jamaah? Ibu-ibu enggak ada? Cukup insyaallah. Taib jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kemudahan dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di bulan selanjutnya. Bulan selanjutnya Idul Adha ya Pak ya? Enggak ya? Pasca Idul Adha ya? Siap insyaallah ya. Khawatir nanti enggak datang karena ini tensinya naik habis makan gulai kambing macam-macam, enggak ya insyaallah ya. Ya, masih ada jeda kok insyaallah. Mungkin awal Juli, berarti masih ada waktu insyaallah. Mudah-mudahan ya di awal Juli, karena ini Juni Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada faedah dan manfaatnya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.